Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com. Di video kali ini kita akan membahas basic analisa taktikal MACD strategi untuk swing trading ya. Kalau untuk swing trading memang kita hold saham itu dalam berhari-hari ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu atau bahkan 1 bulan atau mungkin 3 bulan ya teman-teman, selama profitnya masih naik terus. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah terbiasa trading harian ya, dengan menggunakan open sama dengan low, itu terus dilanjutkan, terus ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu sudah punya banyak RDN ya, punya 9 RDN. Nah, kita gunakan RDN lain untuk hot saham-saham yang lagi hot secara sektoral. Nah, bagaimana menentukan titik entry dan juga menentukan titik exitnya. Nah, salah satunya adalah dengan strategi MACD. Nah, ini ada 3 komponen penting dalam MACD, yaitu yang pertama adalah MACD line. Jadi secara default, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi chart, dalam hal ini contohnya TradingView, yang paling default adalah dengan time frame 12.26 dengan sinyal 9 ya. Nah, ini MACD line itu yang garis berwarna biru, kemudian sinyal line itu garis yang berwarna merah, kemudian zero line ini adalah pertemuan antara histogram yang hijau dan merah, kemudian inilah histogram dari MACD. Yang pertama kita membahas tentang MACD line dulu ya, 1226. MACD line 1226 itu adalah hasil pengurangan dari moving average 12 hari dikurang moving average 26. Sedangkan sinyal line itu adalah average 9 hari dari MACD line. Jadi artinya smoothing ya, smoothing line daripada MACD line itu sinyal line. Oke, sekarang kita bahas lebih teknis ya, lebih teknis di TradingView ya. Oke, ini kita lihat TradingView, kemudian ini juga kita ambil contoh sektor-sektor yang lagi hot dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ya. Perang Rusia dan Ukraina, sektor yang paling diuntungkan atau mengalami kenaikan yang cukup pesat adalah mineral, energi, dan komoditas batubara ya. Oke, kita lihat ini sudah kita filter beberapa saham. Ada Bayan Resources, ada Esa Surya Perkasa, ada Atlas Resources, ada MBAP, ada KKGI, ada BSSR, ada MCOL, ada PTBA, ada Harum Energi, ada ITMG. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek untuk bagaimana penggunaan strategi MACD untuk swing trading ya. Dan juga yang mana yang namanya MACD line, yang mana sinyal, yang mana histogram, yang mana garis nol ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah TradingView ya. TradingView, aplikasi TradingView. Nah, ini kita lihat adalah garis moving average. Yang biru ini moving average 12 hari. Kemudian yang merah adalah moving average 26 hari. Kemudian yang ini adalah MACD line 12,26. Yang ini adalah sinyal line 9 ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas untuk MACD-nya dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ketika moving average 12 di atas 26, 12 di atas 26, nah inilah fase uptrend dimulai ya. Selama dia masih di atas, dan juga ini slope ini semakin lebar ya, jarak ini semakin lebar. Nah, ini strong uptrend. Ya, kemudian dia sideways ya, pelan-pelan. Kemudian dia naik lagi ya. Secara tren besar dia naik nih ITMG. Nah, kita lihat ya. Ketika moving average 12 itu di atas yang 26, otomatis MACD line-nya adalah di atas 0. Karena dia hasil pengurangan ya. 12 dikurang 26, yang 12 lebih besar dari 26, hasilnya positif di atas 0. Nah, itu adalah untuk fase uptrend-nya. Nah, kemudian kita lihat di mana titik entry yang terbaik adalah ITMG. Kita lihat bahwa ketika fase uptrend itu dimulai di mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, sedangkan histogram ini menggambarkan dead cross dan golden cross atau crossover ya. Crossover itu apabila garis biru memotong garis merah, ada crossover up, ada crossover down. Nah, ini crossover down atau yang disebut dead cross. Nah, kalau yang ini adalah crossover up, artinya garis biru memotong garis merah dari bawah ke atas. Kalau yang ini dari atas ke bawah.
Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dengan MACD strategi swing trading, bagaimana cara menentukan kita titik entry? Nah, menentukan titik entry adalah seperti ini. Kalau kita lihat ini November 2021 ya. Nah, saat muncul histogram ya. Ketika muncul histogram 1 2 ya. 1 2 histogram di sini Bapak Ibu bisa entry di sini. Kemudian menemukan puncak tertinggi, histogramnya warnanya hijau tebal, kemudian mengalami slope negatif. Nah, ini slope negatif, yang ini adalah slope positif ya, mengalami kenaikan, artinya ini tren ini masih positif terus. Nah, ketika mulai mengalami penurunan, nah tren ini mulai melemah. Nah, Bapak Ibu bisa take profit di sini. Nah, take profit mengikuti histogram yang ini, atau kalau mau nunggu konfirmasi, nunggu dead cross di sini. Siapa tahu dia melanjutkan tren ya. Bisa take profit maksimal di sini dengan melihat histogram dari MACD ya. MACD-nya oke, masih naik, mulai turun, kita bisa take profit di sini. Take profit di sini. Jadi masuk di sini saat histogram bar yang hijau mulai muncul, kemudian take profit setelah mengalami slope turun ya. Oke, kemudian best position lagi, entry di mana? Nah, entry di sini. Ya, entry di sini. Di sini entry masih bagus ya. Masih naik terus. Oke. Nah, di sini juga masih naik terus. Kemudian di sini juga masih naik terus ya. Di sini koreksi, di sini naik terus. Oke, kita coba yang lain ya, sektor energi yang lain. Ada MCOL. MCOL masih sideways ya. Nah, ini slope-nya turun ya, negatif ya. Nah, kalau negatif ini berarti 12 dikurang 26-nya negatif. Seperti ini, belum ada tanda-tanda lagi pembalikan arah. Oke, sekarang kita amati untuk ELSA ya. ELSA, nah inilah dia perpotongan untuk garis MA12 memotong garis MA26. Tapi teman-teman kita bisa lihat dari MACD adalah teman-teman bisa ambil posisi di sini. Ketika histogram hijau ini muncul satu, nah besoknya bisa ambil posisi di sini. Ya, di sini selama dia masih di atas terus, di atas titik 0, ya masih strong uptrend ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil contoh lagi yang lain, Medco, MEDC ya. MEDC. Nah, MEDC kita hilangkan dulu semua drawing. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Mengambil posisi di mana? Di sini nih. Ya, di sini atau masih ya di sinilah. Nah, ini mulai perpotongan di sini kan. Oke. Ini koreksi. Mungkin masih akan naik lagi. Kemudian Raja dan Harum Energi. Ini juga sektor migas. Ya, sektor migas. Ya, Raja juga masih uptrend ya. Masih uptrend. Kemudian Adaro sektor batubara, sektor batubara juga naik terus ya. Nah, inilah seperti ini teman-teman ya. Ini dia golden cross, muncul 2 bar histogram. Nah, teman-teman bisa ambil posisi di sini ya. Ambil posisi di sini dengan targetnya di sini nih, di 2870 ya. Ya, berpotensi all time high lagi Adaro. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya SMMT ya. SMMT beberapa kali dia nggak kuat ya. Naik ke area 520-an ya. Tapi posisinya masih uptrend. ESA. Kita hilangkan dulu semua drawing. Dia slope-nya mulai turun ya. Nah, slope-nya mulai turun ESA. Kemudian BSSR. BSSR, ini sektor batubara juga. Nah, ini volumenya besar ya. Volumenya besar. Histogram ini mulai muncul ya. 1, 2. Dan ini juga sudah golden cross. Nah, seperti inilah kita ambil posisi entry ya. Nah, posisi entry seperti ini.
2680, 2980. Itulah buy area kita. Nah, inilah buy area kita Bapak Ibu. BSSR. Oke, jadi gampang ya, gampang sekali menggunakan MACD strategi untuk strategi entry ya, entry dan exit untuk swing trading. Contoh ini Telkom ya. Telkom di mana kita ambil posisi buy. Ambil posisi buy bisa di sini saat histogram 1 2 ini muncul. Nah, bisa masuk di sini kemudian jual selama dia slope-nya masih positif, bisa jual di sini ya. Nah, di sini, nah ini di sini. Kemudian misalnya dia koreksi kan, nah, koreksi histogram merahnya mulai muncul artinya negatif, kemudian bisa entry lagi di sini, ya. Oke, nah, jual di mana? Jual di sini ya. Kemudian dia koreksi, nah merahnya muncul, Bapak Ibu bisa entry di sini, entry di sini ya. Habis itu take profit di sini mungkin. Nah, ini swing-swing pendek ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak terlalu khawatir kalaupun Bapak Ibu masih hot ya, masih hot selama MA12-nya masih di atas MA26, berarti dia masih uptrend ya. Kalau Bapak Ibu masih hot ya. Tapi lama banget ya, dari Juli sampai Februari. Nah, ini kalau Bapak Ibu termasuk yang punya horizon investment periodnya lama sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau retail biasanya nggak sanggup lama-lama. Dia dapat 20%, dia take profit ya. Dia dapat 15% take profit ya. Nah, kalau di sini horizon investment periodnya dari sini cuannya berapa persen tuh? 46% ya. 46% selama Juli sampai Februari, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 7 bulan ya, 7 bulan 47%. Kalau memang mau hold. Kalau saya biasanya sudah naik saya jual, nanti koreksi saya masuk lagi, naik saya jual, koreksi saya masuk lagi, jual, seperti itu. Oke, contoh lagi misalnya PTBA. Ini sektor batubara juga. Nah, PTBA seperti ini ya Bapak Ibu. Di mana ambil posisi entry terbaik di sini pada bulan September ya. Pada bulan September posisi terbaik. Kemudian posisi terbaik lagi adalah ya di sini. Dalam sepekan terakhir ya. Dalam sepekan terakhir itu masih best entry position ya. Ataupun masih di sini ya dalam Desember ya. Akhir Desember itu tidak ada distribusi yang masif ya. Artinya slope-nya masih positif walaupun tidak terlalu signifikan naik ya. Tapi di bulan Februari ya terjadi akumulasi yang cukup banyak untuk sektor batubara juga khususnya PTBA ya. Nah, Bapak Ibu bisa swing-swing pendek di sini. Doit, nah ini Doit ya. Doit ini juga beberapa kali masuk di screening saham kita ya. Screening saham harian. Nah, Doit di mana base position untuk Doit? Nah, Doit adalah di sini ya. Ambil posisi di sini. Walaupun kemudian mungkin terkoreksi ya. Nah, terkoreksi di sini ya. Ambil posisi sini mungkin jual dulu Bapak Ibu. Nah, di sini masuk lagi ya. Slope-nya negatif, kemudian dia naik lagi positif di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Menggunakan MACD strategi tidak susah ya. Tidak susah, artinya mudah-mudah saja selama Bapak Ibu bisa bertahan ya, bertahan secara mental karena ini swing trading ya. Swing trading dia butuh waktu untuk berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Contoh Doit ini juga dalam 2 pekan kemarin juga masuk terus di screening saham kita ketika Bapak Ibu mengambil posisi entry di sini sudah posisi profit 58% ya. 58%. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada 3 hal ya. 3 hal yang utama daripada komponen MACD, yaitu MACD line 12,26, kemudian sinyal line itu sinyal line 9, kemudianlah histogram hijau sebagai penanda uptrend, histogram merah sebagai penanda downtrend, kemudian garis 0 ya. Garis 0 ini sebagai titik balik ya, titik balik perpotongan dari MA12 dan juga MA26. Ketika dia di atas 0, dia biasanya uptrend ya. Ketika di bawah 0, dia masih downtrend.
Seperti itu. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada request materi video juga nanti bisa kita buatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa dapat video edukasi yang bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.